Jadi kalau mau off cam off cam. Selamat sore, selamat datang, selamat datang semua, selamat sore. Kali ini kita ada rencana bincang-bincang dengan para pakar mengenai stroke dan save precious time. Baik, sambil menunggu, saya sapa, selamat datang seluruh yang sudah hadir. Oh, Dokter Sabrina sudah datang, gestar kita pada sore kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat sore. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyapa kepada yang terhormat Dr. Eko Arisana Spesialis Konsultan, selaku narasumber kita pada sore hari ini, dan juga kepada gestar kita yang sangat cantik, Dr. Sabrina, Presiden dari Rehabilitasi Medik. Nah, selamat datang pada acara IG Live dari Program Studi Neurologi FKUB pada sesi Neurologi Interaktif Talk di bulan November ini. Jadi acara ini menyambung dari acara sebelumnya, di mana insya Allah acara ini memang akan rutin kita selenggarakan setiap bulannya melalui IG Live dari PPDS Neurologi FKUB. Nah, sebelumnya, ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Mari saya memperkenalkan diri, saya Dr. Ines akan menjadi MC dari acara IG Live pada sore hari ini. Jadi IG Live kita pada sore kali ini membahas tentang stroke. Nah, temanya kali ini untuk acara World Stroke Day 2021 adalah Save Precious Time. Jadi, selamatkan waktu-waktu berharga yang mungkin bisa saja tidak kembali bila seseorang terkena stroke. Nah, acara hari ini memang dalam rangka memperingati World Stroke Day yang setiap tahunnya kita peringati pada tanggal 29 Oktober. Baik, dalam workshop Day kali ini, kita telah mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa. Narasumber kita adalah Dr. Eko Aristiono, spesialis saraf konsultan. Jadi Dr. Eko Aristiono ini adalah spesialis saraf pada bagian neurovaskuler, dan juga saya menyapa kembali gestar kita yang sangat cantik, yaitu Dr. Sabrina Narasati Aulia. Beliau merupakan seorang dokter, ibu dari 2 orang anak, dan juga seorang influencer. Selamat datang, Dr. Eko, Dr. Sabrina. Ya, terima Selamat kasih. datang. Ya, Sehat-sehat ya semuanya. ya. Amin, Alhamdulillah, amin. Terima kasih, sehat. Dokter Baik. Sabrina. Alhamdulillah. Iya Ya, dokter, terima kasih sudah diberi kesempatan juga ikut gabung di acara ini. ya, terima kasih ya sudah dibantu juga ya mau Iya bergabung di dokter, acara kita ini semuanya. Ya. iya dokter. Terima kasih banyak bagi yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Nah, bahasan kita kali ini adalah mengenai kewaspadaan terhadap gejala stroke dan juga penanganan awalnya. Mungkin
Mari kita mulai saja nih dokter untuk acara IG Talk pada sore kali ini. Sebagai pembuka, saya bacakan dulu untuk CV-nya dari Dr. Eko Arisana, spesialis saraf konsultan. Dengan nama Dr. Eko Arisana, spesialis saraf konsultan, beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 1969. Dan Dr. Eko menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lalu melanjutkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini beliau merupakan Kepala Departemen Neurologi FKUB RSSA, sekaligus sebagai Ketua Kolegium Neurologi Indonesia sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dan Dr. Eko juga merupakan staf pengajar bagian neurologi di RSUD Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik, tanpa berlama-lama, mari saya mulai. Jadi sebenarnya dari topik bahasan kita, sebenarnya stroke itu apa ya dokter? Pak Dr. Eko, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai masalah stroke, sebagian besar orang gambarannya adalah stroke itu selalu mengalami orang yang mengalami kelumpuhan. Itu yang kita sebut adalah stroke. Padahal sebetulnya stroke tidak hanya dengan gejala kelumpuhan. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya stroke itu kalau per definisinya adalah gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada otak yang disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah otak yang terjadi lebih dari 24 jam dan secara mendadak. Ya, jadi stroke itu pada prinsipnya pada pembuluh darah otak mengalami gangguan, bisa mengalami sumbatan atau pecah, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak menjadi tidak lancar atau malah sama sekali tidak ada alirannya. Nah, otak kita itu sangat tergantung pada aliran darah. Secara fisiologi, otak kita itu terdiri dari beberapa miliar sel otak sebetulnya, antara 1 sampai 2 miliar sel otak, tetapi berat otak itu adalah 2% dari berat badan kita. Nah, masalahnya 20% dari kebutuhan metabolisme tubuh itu diperlukan oleh otak. Ini menunjukkan bahwa otak sangat sensitif sekali, sangat tergantung sekali dengan pasokan aliran darah yang menuju ke otak. Nah, kalau sampai pasokan aliran darahnya dia berkurang atau malah tidak ada sama sekali, akan menyebabkan kerusakan pada sel otak. Ya, dan itulah yang kita kenal dengan stroke. Dan itu tergantung dari lokasinya. Otak dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu otak besar, otak kecil, serta batang otak. Dan kemudian pada otak sendiri juga dibagi menjadi beberapa lobus yang kita kenal dengan lobus frontal, temporal, parietal, oksipital, ya. Dan itu menunjukkan fungsi-fungsi dari fungsi sel otak kita secara spesifik. Jadi misalnya kita mengalami gangguan bicara, itu sebenarnya bisa kita prediksi ada gangguannya di otak di sebelah mana. Kalau kita mengalami gangguan keseimbangan, biasanya terjadi pada otak kecil yang mengatur keseimbangan kita, atau kalau kita kemudian tiba-tiba tidak bisa menelan atau tidak sadar, bisa saja kalau kelainannya ada pada batang otak. Nah, jadi sebetulnya stroke itu tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Tetapi intinya adalah bagian otak tersebut tidak mendapat aliran darah yang sesuai atau malah tidak ada sama sekali, entah itu karena tersumbat atau karena pecah. Artinya apa? Pada stroke sebetulnya kelainannya ada pada 2 tempat. Satu di otak dan satu di pembuluh darah otak. Ya, jadi penyakitnya bukan namanya satu sebetulnya, tetapi penyebabnya sebenarnya ada 2. Dan sesuai dengan penyebabnya tadi, kita membagi stroke itu ada stroke namanya trombosis, infark, ya, atau yang mengalami perdarahan atau kita sebut dengan intracerebral hemorrhage. Ya, nah jadi secara garis besar ada 2 pembagian itu. Nah, untuk intracerebral hemorrhage memang dia lebih fatal daripada infark trombosis. Tetapi infark trombosis lebih banyak terjadi. 80% bahkan sampai 90% kasus stroke sebetulnya disebabkan oleh stroke yang atau tipe dari infark trombosis. Sementara yang perdarahan otak sebetulnya hanya 10 sampai 20% saja. Walaupun di beberapa tempat ada yang sampai 30. Tetapi fatality-nya memang lebih tinggi pada perdarahan otak. Kalau kita ambil rata-rata, kalau mau kita bahasakan dengan bahasa yang mengalami meninggal karena stroke. Kalau pada CV infark trombosis, dari 10 orang yang mengalami CV infark trombosis, mungkin hanya 1 yang meninggal. Sementara yang mengalami perdarahan otak, 5 atau bahkan 7 pasien diantaranya hampir pasti akan meninggal. Ya, jadi itu gambaran secara umum penyakit stroke, dan terus terang stroke itu sekarang juga
menjadi penyebab penyakit kematian kita gantian ya sama penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 ya. Atau dan juga tapi yang pasti adalah penyebab kecacatan paling tinggi karena penyakit terutama pada usia muda ya. Dan sebagai gambaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 merilis bahwa ada beberapa penyakit katastrofik yaitu penyakit-penyakit yang memerlukan perawatan jangka panjang dan menghabiskan biaya yang banyak. Stroke menghabiskan ya. Jadi 2,5 triliun per tahun. Jadi bayangkan ongkos berobat yang diperlukan oleh pasien stroke. Sementara penyakit-penyakit yang lain tidak sampai dengan triliunan. Ya, jadi itu secara sekilas gambaran gambaran penyakit stroke. Ya, itu. Oke dokter, baik sudah jelas sekali Ya. ya dokter ya tentang gambaran mengenai penyakit stroke. Nah, gini dokter, mungkin orang-orang tuh banyak taunya dokter kalau stroke itu mulut mencong dan lemah separuh badan gitu dokter. Nah, jadi sebenarnya apakah harus memang seperti itu? Apakah ada gejala lain dokter dari stroke itu sendiri dokter? Ya, sebagian besar memang gejalanya adalah seperti itu. Makanya kenapa kita mengkampanyekan yang kita sebut dengan FAST. Ya, yang kita kenal dengan face, arm, speech, dan time. Ya, jadi kalau ada asimetri pada wajah, kemudian ada gangguan pada bicara, kemudian gangguan pada organ gerak kita, ya sebutkan di depan tadi bahwa itu tergantung dari lokasi otaknya yang mana. Otak kita bekerja secara spesifik. Contoh, saya bisa berbicara, saya bisa berdiskusi dengan Dr. Sabrina, kemudian juga dengan Dr. Ines ya. Saya mendengarkan apa yang disampaikan Dr. Ines, saya mendengarkan apa yang disampaikan Dr. Sabrina, dan nanti juga mungkin ada banyak pertanyaan dari audiens ya. Saya membaca, kemudian mencari jawaban, kemudian mengucapkan. Itu sebetulnya menggambarkan satu kesatuan fungsi otak yang sebetulnya sangat rumit dan kompleks. Itu ada daerah-daerahnya. Nah, artinya apa? Kalau ada daerah tersebut yang mengalami kerusakan karena stroke, ya gejalanya tergantung seperti itu. Jadi beberapa kasus yang paling sering cukup saya jumpai adalah mungkin tidak ada kelumpuhan, tetapi tiba-tiba tidak bisa bicara. Atau beberapa kasus yang ada, yang pernah kita jumpai, orang tiba-tiba ada yang mengalami kita sebut dengan akal kuliah. Jadi dia tidak bisa menghitung. Kebetulan orang ini pekerjaannya memang sering harus menghitung, kan gitu. Nah, tiba-tiba dia tidak bisa menghitung secara mendadak. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan CT scan, ternyata kita dapatkan perdarahan otak yang walaupun kecil, tapi kan perdarahan otak. Ya, jadi tergantung itu. Bisa juga dengan gejala yang lain, misalnya gangguan keseimbangan. Tiba-tiba kita jalan sempoyongan atau rasa pusing berputar yang timbulnya mendadak. Nah, itu salah satu gejala dari stroke. Tapi intinya adalah itu tergantung dari lokasi otak. Kuncinya cuma satu, apabila ada saudara kita, semoga tidak tapi ya, atau ada teman kita atau orang-orang dekat di sekitar kita yang mengalami gejala sesuatu secara mendadak, semua harus curiga, apalagi kalau sudah punya faktor resiko, semua harus curiga bahwa itu ada stroke. Tidak ada kata lain, begitu ada stroke, curiga stroke, perkara benar atau tidak, itu pikir nanti. Segera dibawa ke rumah sakit. Karena kita punya waktu yang sangat terbatas sekali untuk bisa melakukan pertolongan pertama yang tepat pada pasien stroke. Jadi ragu-ragu ke rumah sakit. Nanti rumah sakit pasti akan melakukan beberapa pemeriksaan secara cepat. Ya, kalau di beberapa rumah sakit yang istilahnya sudah stroke ready hospital atau rumah sakit yang memang kita desain bisa melayani pasien-pasien stroke, itu proses untuk mendiagnosa apakah stroke atau bukan tidak lebih dari 45 menit. Ya, itu standar internasional ya, dan banyak rumah sakit di Indonesia ya yang sudah mampu memenuhi standar tersebut ya. Jadi itu Dr. Sabrina. Iya baik, terima kasih banyak dokter. Memang sudah jelas sekali ya dokter bahwa tadi teman-teman gejalanya itu bisa beragam. Jadi tidak hanya mulut mencong saja, tapi tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Eko. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Tadi juga sempat membahas mengenai gejala stroke itu memang bervariasi nih dokter. Bahkan ada juga yang gejalanya seperti akal kuliah, seperti itu. Nah, seringkali ada juga yang menanyakan mengenai pikun dokter.
Ya, Apakah pikun ini juga bisa menjadi salah satu dari gejala stroke ya dokter? ya. Oke, sangat bisa. Ya, apalagi kalau pikun itu terjadi secara mendadak. Semua yang terjadi secara mendadak, ya, misalnya tiba-tiba kita lupa jalan pulang, ya, atau apa namanya, tiba-tiba kita lupa kita sedang berada di mana, ya, itu selalu harus dicurigai, apalagi pada saat sedang aktivitas, itu harus selalu dicurigai stroke. Ya, jadi kalau ada hal seperti itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi pikun itu sendiri, ya ini adalah istilah umum. Kalau di bidang neurologi sebetulnya yang dimaksud dengan pikun itu ada bermacam-macam apa namanya, ada bermacam-macam kelainan, ya atau ada bermacam-macam penggolongan. Nah, tetapi kalau pikun yang timbulnya bisa saja rasanya secara pelan-pelan, makin lama kok makin tambah berat, bisa saja ada penyebab penyakit yang lain, tetapi juga bisa tetap menunjukkan suatu gejala dari penyakit stroke. Secara garis besar, kalau tadi ada pembagian stroke tersumbat dengan stroke perdarahan, atau pembuluh darah tersumbat atau pembuluh darah pecah. Yang pembuluh darah tersumbat kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan large vessel, atau stroke yang terjadi pada pembuluh darah otak yang besar. Ada stroke yang terjadi pada small vessel, pembuluh darah otak yang kecil. Dulu ini dikatakan bahwa ini adalah stroke pada silent area. Jadi seolah-olah dari otak tidak ada gejalanya. Tetapi sebetulnya ini adalah small vessel di mana gejalanya sebenarnya ada, tetapi tidak terlalu kelihatan. Karena small vessel ini terletak pada bagian otak yang dalam. Nah, bagian otak yang dalam itu lebih banyak berfungsi seperti untuk fungsi memori, fungsi kognitif, koordinasi, keterampilan tertentu, itu memang ada di situ. Ya, sehingga kalau di otak besar tadi atau di pembuluh darah besar gejalanya jelas ada kelumpuhan atau ada gejala yang lain. Kalau pada stroke yang small vessel ini kadang-kadang tidak kelihatan. Seringkali keluhannya pasien adalah Bapak mudah marah karena hipertensi. Sebetulnya bukan karena hipertensinya mudah marah, karena hipertensinya sudah menyebabkan stroke yang small vessel. Nah, padahal small vessel itu terjadi pada daerah yang tadi yang mengatur memori dan sebagainya, sehingga seolah-olah orang yang mudah marah karena berubah behaviornya itu dianggap karena hipertensinya, padahal sebenarnya hipertensi itu menyebabkan stroke itu tadi. Ya, jadi memang sangat bisa, ya, dan memang harus kita curigai. Kalau sekarang dogmanya adalah apabila kita mendapatkan gejala yang kita anggap pikun, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter neurologi. Atau di dokteran di neurologi itu ada, kalau saya, bidang saya, subspesialis saya adalah, saya dokter spesialis neurologi, subspesialis saya adalah stroke. Nanti ada sendiri dokter spesialis neurologi yang subspesialisnya memang neurobehavior, yang memang tugasnya adalah memastikan gangguan-gangguan yang terkait dengan seperti pikun tadi. Ya. Iya, baik dokter, terima kasih banyak. Nah dok, selanjutnya nih dok, tadi mungkin dokter sudah sempat sebutkan juga di awal bahwa kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke arah stroke, pasien itu harus segera ke rumah sakit. Nah itu kenapa ya dok? Maksudnya apalagi masa pandemi gini gitu dokter, misalnya ada keluhan setengah badan lemas, apa nggak boleh dokter di rumah dulu gitu, mungkin akan hilang atau harus ke rumah sakit segera. Nah itu kenapa tuh dok? Ya, terima kasih. Jadi Iya, begini, sel otak kita begitu tidak mendapat aliran darah 5 menit saja, itu sudah mengalami kerusakan. Kan gitu ya. Kadang-kadang tidak sampai 5 menit. Hanya dalam hitungan, apalagi kalau ternyata sumbatannya atau pecahnya itu parah ya, sehingga sel otak benar-benar tidak mendapat aliran darah. Itu hanya dalam hitungan detik sudah ada sel otak yang mati. Ya. Nah, jadi kalau memang ada pembuluh darah otak yang tersumbat, ya tentunya kita harus segera membuka sumbatan tersebut. Nah, itu bisa kita lakukan dengan baik apabila pasien mengalami gejala stroke-nya tidak kurang dari 3 jam. Atau yang kita sebut dengan golden period. Ya, sebetulnya ada beberapa teori yang juga menyebutkan bahwa ya golden period dari stroke adalah maksimal bisa sampai 6 jam. Tetapi untuk kita bisa melakukan tindakan yang kita sebut dengan trombolisis, yaitu tindakan yang dimana kita harus memberikan obat untuk langsung menghancurkan bekuan darah. Ya, nah itu harus kita lakukan kurang dari 3 jam. Kalau sebelum 3 jam pasien sudah bisa mendapatkan obat tersebut, kita bisa lakukan pemberian obat-obatan tersebut, insya Allah pasien bisa kembali sembuh dengan lebih cepat daripada yang sudah lebih dari 3 jam. Sementara kalau lebih dari 3 jam kita paksakan pemberian obat tersebut, itu malah akan membawa resiko tinggi buat pasien kalau yang semula buntu, begitu kita berikan obat, ya kalau lebih dari 3 jam malah akan terjadi pecah. Jadi kalau ada orang misalnya atau
apalah mungkin metode pengobatan apa yang menyampaikan bahwa lebih dari 3 jam atau 7 jam atau bahkan seminggu atau 10 hari kita kasih obat untuk menghancurkan bekuan darah kemudian bisa sembuh. Boleh dibilang itu adalah suatu teori yang sebetulnya sangat salah sekali karena kita memang hanya bisa melakukan itu kurang dari 3 jam. Berbeda dengan kelainan di jantung memang. Kalau di jantung sama sebetulnya risikonya, tetapi jamnya lebih panjang. Nah, otak kita tidak seperti itu. Ya, jadi memang otak ada karakteristik tersendiri ya supaya memang harus cepat kita lakukan pertolongan supaya dia tidak mengalami kerusakan yang secara permanen. Di beberapa negara ya, kalau di Indonesia sayangnya hanya beberapa rumah sakit yang bisa. Di beberapa negara makanya dikembangkan pelayanan stroke dengan ambulans siapa? Ambulans udara, helikopter, ya tidak tanggung-tanggung, bukan hanya ambulans mobil, tetapi jangan berkecil hati. Berarti kita tidak punya ambulans, berarti tidak bisa. Tidak. Di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Brawijaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar selalu mengembangkan hal-hal yang sifatnya bisa membantu masyarakat. Kami sedang berkolaborasi, sedang menyusun, menyiapkan juga di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri sistem ambulans stroke. Ya, dengan beberapa rumah sakit swasta. Jadi nanti kalau pertolongan pertama itu bukan diberikan pada saat ada di rumah sakit. Begitu pasien menelpon minta dijemput ambulan, itu pertolongan pertama sudah langsung diberikan sejak dari di ambulan, tidak menunggu sampai ke rumah sakit. Jadi begitu pasien sampai di rumah sakit sudah siap untuk segera melakukan pertolongan, langsung dengan melakukan CT scan, kemudian langsung memberikan obat untuk yang kita sebut dengan trombolisis tadi. Cuman ini masih kita kembangkan supaya bisa dilakukan secara nasional. Di beberapa negara seperti Taiwan yang saya tahu, itu adalah sama, mengembangkan hal yang sama. Jadi didiagnosa sejak dari ambulan, kemudian nanti akan dipilih rumah sakit mana yang bisa menyiapkan, dan nanti ada istilahnya green line. Jadi green line itu kode internasional juga, ya, kesepakatan internasional maksud saya. Kesepakatan internasional kalau kita ngomong green line, itu pasti adalah kode darurat untuk penyakit-penyakit yang melibatkan pembuluh darah seperti stroke atau jantung. Nah, ini sedang kita terapkan juga di sini, ya teman. Itu tidak akan banyak gunanya kalau masyarakat sendiri tidak aware atau tidak waspada dan tidak sadar dengan pentingnya membawa ke rumah sakit dengan cepat. Ya, apapun sistem yang kita buat, ya, kuncinya adalah satu, jangan menunggu apakah ini benar stroke atau bukan. Bawa ke rumah sakit. Jangan khawatir. Kalau memang bukan stroke, ya pasti kita akan mengatakan bahwa itu bukan stroke. Tapi kalau itu stroke, kita pasti akan melakukan perawatan secara maksimal sesuai dengan standar pengobatan stroke yang bisa kita lakukan. Gitu, ya. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Jadi memang sangat penting sekali, terutama juga golden period yang 3 jam itu ya dokter. Karena akan sangat amat dramatis untuk perbedaannya antara untuk kita melewati 3 jam tersebut atau bisa diberikan penanganan dalam waktu 3 jam. Nah, kira-kira dokter, apabila pasien tersebut dibawanya terlambat dokter, apa yang akan terjadi pada pasien gitu dokter? Ya. Jadi bagi mereka yang terlambat, tetapi tetap kita menyarankan bahwa harus bisa dilaksanakan terapi secara cepat. Kecuali pada daerah-daerah atau pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan secara cepat. Misalnya daerah terpencil yang jauh dari rumah sakit. Kemudian banyak sekali kejadian bahkan di Singapura aja ini juga jadi masalah. Karena banyak orang tua ya di mana tinggal sendiri. Sehingga pada saat mengalami gejala stroke, orang tersebut tidak mampu untuk meminta pertolongan. Ya. Bahkan di negara seperti Singapura yang sistem kesehatannya sudah mencakup secara komprehensif, itu juga kewalahan menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah, artinya memang ada ya kondisi-kondisi di mana tidak semua pasien stroke bisa ditangani dengan cepat. Ya. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang sudah kadung terlanjur? Ya tidak apa-apa, tetap kita lakukan terapi pengobatan. Karena tujuan pengobatan pada stroke, ya sebetulnya ada 2 prinsip utama. Apa itu? 1, revaskularisasi. Kemudian yang kedua, revaskularisasi itu artinya membuka pembuluh darah tadi baik dengan obat-obatan atau juga dengan metode intervensi. Ya, kita bisa melakukan trombektomi mekanik. Jadi kita masukkan semacam kateter ke pembuluh darah otak, kemudian kita sedot bekuan darah yang ada di sana, dan kita tarik keluar, ya, yaitu yang kita sebut dengan trombektomi mekanik tadi, ya. Tetapi bisa juga dengan kalau tadi terapi bisa kita lakukan dengan itu. Nah,
yang kedua adalah menyelamatkan daerah yang masih setengah mati. Setiap kali terjadi stroke, ada daerah otak yang pasti akan mengalami kerusakan total, tapi ada daerah yang masih setengah mati. Nah, ini yang kita kejar untuk kita selamatkan. Sehingga kuncinya, walaupun tetap mungkin sudah lebih dari golden period, tetap pasien harus dibawa ke rumah sakit karena kita masih harus menyelamatkan daerah yang mengalami penumbra itu tadi. Kenapa daerah yang kita sebut dengan penumbra tadi? Kenapa daerah penumbra itu penting? Karena nantinya ini akan dipergunakan oleh para teman-teman yang dari bidang rehab medis misalnya. Di dalam melakukan proses pelatihan untuk recovery pasien stroke, itu juga akan sangat tergantung berapa banyak daerah penumbra yang bisa kita selamatkan. Karena kalau itu cuma sedikit yang bisa diselamatkan, mau kembali ke fungsinya juga akan sulit. Tetapi apabila daerah penumbra tadi bisa kita selamatkan, sehingga kerusakannya minimal, tetap itu akan memberikan kesempatan pada otak kita. Karena di otak kita ada yang kita sebut dengan plastisitas atau neuroplastisitas. Apa itu? Fungsi sel otak yang mengalami kerusakan. Berarti kan saya sampaikan bahwa otak itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, pada bagian tertentu, fungsi sel otak yang mengalami kerusakan akan diambil alih oleh sel otak yang lain. Nah, ini yang menjadi kunci. Nah, jadi mohon bagi yang mungkin pernah melihat pasien stroke atau tetangganya ada stroke dan sebagainya, tolong disarankan untuk tetap berkontrol ke rumah sakit. Karena ini, jadi kita bisa maksimalkan dengan mengambil neuroplastisitas tadi. Neuroplastisitas bagaimana caranya? Salah satu dengan obat-obatan, yang kedua dengan latihan atau program rehabilitasi medis yang tepat. Nah, kemudian yang lebih penting lagi sebetulnya, ada yang kita sebut dengan secondary prevention. Jadi jangan sampai orang stroke tadi yang sudah pernah mengalami stroke, kemudian mengalami stroke ulang. Nah, ini yang justru itu yang menjadi fokus. Nah, cuman ini yang kadang-kadang menjadi kesalahpahaman, perbedaan sudut pandang, perbedaan pemahaman antara dokter dengan pasien. Kadang-kadang pasien merasa, saya sudah sembuh, saya bisa jalan. Ya kan, saya sudah normal lagi, dok. Nah, buat apa saya kontrol? Padahal tetap diminta kontrol, karena kenapa? Kita harus mencegah jangan sampai terjadi stroke ulang. Nah, jadi ada obat-obat yang mungkin tetap harus diminum, ada faktor-faktor risiko yang harus tetap dihindari seperti merokok, olahraga yang kurang, diet tinggi lemak, diet tinggi gula dan lain sebagainya, ya. Itu tetap harus dikendalikan supaya tidak terulang lagi. Ya, kalau itu biasanya kalau sampai stroke itu terulang lagi, yang kedua apalagi yang ketiga, pasti akan lebih fatal daripada stroke yang sebelumnya. Ya, jadi tetap walaupun misalnya ada yang ketinggalan jam period, golden period, tetap harus segera ke rumah sakit. Dan bagi mereka yang mungkin masih mengalami kecacatan, jangan berkecil hati juga, ya. Walaupun mungkin belum tentu bisa kembali normal betul, tapi paling tidak kita bisa memperbaiki, ya, dengan cara mengoptimalkan kombinasi antara pemahaman mengenai fisiologi otak, pemberian obat-obatan dan latihan yang tepat pada pasien-pasien pasca stroke, ya. Saya kira gitu. Terima Iya, kasih baik. banyak dokter atas penjelasannya. Iya, baik dokter. Nah, ini selanjutnya dokter ingin bertanya lagi. Kira-kira apakah ada batasannya dokter berapa jam sih penanganan stroke yang tepat itu gitu? Tadi memang sudah sempat disebutkan ya dokter, ada Ya. kata-kata 3 jam gitu. Tapi sebenarnya berapa jam sih dok penanganan yang tepat gitu dokter? Ya, semakin dini semakin cepat, ya. Tetapi biasanya kita mengambil batas 6 jam. Jadi 6 jam itu artinya harapan untuk masih bisa kembali normal itu masih lebih besar, ya. Tetapi biasanya ada yang kita sebut dengan fase akut dari stroke. Nah, kalau fase akut dari stroke itu mutlak harus opname. Satu, untuk mencegah kematian. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk supaya kecacatan yang terjadi bisa kita eliminir. Terus kemudian yang ketiga tadi ngawasi jangan sampai dia terjadi serangan stroke berulang. Karena orang yang baru stroke bisa saja dalam 2-3 jam dia akan berulang stroke lagi. Sama seperti gempa itu. Jadi gempa, ada gempa besar nanti masih diikuti gempa kecil-kecil. Itu pasti kalau istilahnya apa istilahnya itu pembuluh darah tersumbat ulangan itu masih ada. Pembuluh darah yang pecah ya bisa saja aliran masih keluar darah dari daerah otak yang mengalami pecah itu tadi. Jadi masih ada merembes aliran darah. Jadi memang masih harus pada fase-fase seperti itu harus kita awasi memang harus diawasi di rumah sakit. Nah,
ini yang sedikit berbeda. Karena ya, kalau masa opname di rumah sakit, kalau pada pasien dengan penyumbatan, itu biasanya adalah maksimal 7 sampai 14 hari, tergantung dari komplikasi yang ada. Semoga tidak ada komplikasi. Kalau tidak ada komplikasi, tentunya masa rawat inapnya akan lebih pendek. Tetapi pada pasien dengan perdarahan otak, menghabiskan waktu antara 14 sampai 21 hari di rumah sakit. Ya, jadi, tapi tetap idealnya adalah, ya semua kalau bisa harus ditangani kurang dari 6 jam itu tadi. Ya, jadi prinsipnya apapun yang terjadi, kita kalau ngomong otak sebetulnya bukan hanya stroke saja, tapi terutama yang paling banyak adalah stroke ya, karena itu penyakit yang paling banyak. Kalau kita berdekatan atau kita ngomong otak, itu semua istilahnya nggak ada yang tidak gawat darurat. Ya, semua harus segera dibawa ke rumah sakit, apalagi pada stroke. Karena stroke itu sebetulnya relatif lebih mudah diobati kalau datangnya tepat, dan sebetulnya stroke itu apa? Bisa dicegah. Stroke bukan takdir. Stroke bukan penyakit bawaan yang, oh kalau sudah usia sekian pasti stroke, enggak juga, enak aja. Kalau dikatakan orang tua mesti harus stroke, ya nggak ada yang mau, kan gitu. Jadi bukan berarti kalau tua itu harus stroke juga enggak loh ya. Jadi sebenarnya stroke itu pasti karena ada penyakit-penyakit yang mendasari, terutama penyakit-penyakit metabolik, dan itu bisa dicegah. Dan pencegahannya pun bisa jauh sebelum terjadi stroke. Ya, umur 20, 25 tahun, umur 30 mau tahu ada stroke atau tidak, mau diprediksi atau tidak, diprediksi bisa ada stroke atau tidak, kita bisa melakukan. Baik dengan pemeriksaan genetik maupun dengan pemeriksaan screening. Ya, itu bisa kita prediksi, kita bisa ngikuti. Oh ini nanti kira-kira akan jadi stroke atau tidak. Kita bisa melakukan ramalan. Cuman sebagian besar orang takut kalau diramal seperti itu. Ya, kalau diramal banyak uang, diramal enteng jodoh, senang, banyak yang senang. Tapi kalau diramal, oh nanti ada jadi stroke ini, biasanya malah takut orang-orang itu. Ya. Iya dokter, benar sekali dokter. Apalagi kalau misalnya sudah diramal akan menjadi stroke, pasti orang-orang bayangannya kan aneh-aneh ya dok, dan memang itu yang nanti akan bisa terjadi. Sekalian menyambung dokter dengan tema kita kali ini, yaitu save precious time. Jadi kira-kira kalau misalnya kita kelewatan nih ya dok ya, dan kemudian pasien tersebut sudah terlanjur dan mengalami kecacatan setelah stroke. Nah, apabila sudah terjadi hal seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan dokter? Oke. Prinsipnya begini, artinya kita sekarang bicara bagaimana orang yang sudah bisa melewati fase akut dari stroke. Nah, 2 orang yang bisa melewati fase akut dari stroke, prinsipnya ada dua macam. Satu, yang tanpa gejala sisa sama sekali, artinya tidak ada, jangan dipikir kalau orang stroke mesti tetap ada kelumpuhan terus, enggak loh ya, banyak pasien-pasien yang kita tangani di rumah sakit itu, yang mungkin kalau orang ditunjukkan fotonya atau dikenalkan gitu, mungkin enggak tahu kalau dia pernah stroke. Ya, karena memang bisa kembali normal, jadi jangan heran kalau ada orang stroke bisa kembali normal. Karena saya pernah dikomplain pasien saya, ya, dia cerita ke keluarganya, ya saya rawat karena stroke, kemudian dia cerita ke keluarganya dan keluarganya melihat sendiri. Dia sekarang kebetulan salah satu pejabat ya di beberapa pejabat di daerah tertentu gitu. Nah, dia cerita ke keluarganya kalau dia pernah stroke. Jawaban keluarganya apa? Dokternya salah diagnosa. Tidak mungkin orang stroke itu bisa normal lagi, ya. Jadi dia sampai menunjukkan CT scan-nya, dia menunjukkan MRI-nya, nih loh, ini foto saya. Itu aja keluarganya masih ngomong, itu jangan-jangan fotonya orang lain. Ya, karena begitu kuatnya stigma bahwa orang stroke itu tidak bisa sembuh. Padahal stroke itu sebenarnya bisa sembuh. Nah, tapi memang ada tipe yang kedua di mana masih ada gejala sisa atau gejala neurologi. Ini yang jamak terjadi. Jadi orang masih mengalami kelumpuhan pada tangan, pada kaki, pada wajah, mungkin juga masih belum bisa menelan sehingga pulang dari rumah sakit masih harus pakai NGT atau selang ya untuk supaya bisa makan dan tidak tersedak ya. Nah, memang ada tipe-tipe yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Kuncinya tetap satu, tetap rajin berobat ya, tetap rutin melakukan latihan dan tolong aktif. Ya, jadi orang pasca stroke siapapun dia, entah itu yang masih ada gejala atau yang sudah tidak ada gejala, kalau sudah dinyatakan lewat dari fase akut, kuncinya adalah harus rutin latihan, harus rajin bergerak. Ya, itu kuncinya. Beberapa kasus yang saya dapati ada, mungkin putra-putranya tahu bapaknya kena stroke, maunya bagus, ya sudah, coba jangan bekerja keras, istirahat saja di rumah. Nah, saya bilang sampai waktu itu saya bilang putra-putranya, coba deh, Anda diem aja di rumah 3 hari, betah apa enggak? Kan gitu toh. Nah, jadi
belum tentu mereka akan betah, kecuali pandemi ini ya, mungkin banyak yang betah, itu aja banyak yang nyuri-nyuri keluar, kan gitu ya. Nah, tapi bayangkan sekarang Anda normal, cuman disuruh diem di rumah. Bayangkan sekarang psikologi seorang pasien stroke, yang dia mengalami ketidaknormalan, kemudian tetap disuruh diem di rumah. Itu pasti akan jelek buat perkembangan si pasien stroke. Dan memang paradigmanya adalah setelah memang stroke, tidak ada kata lain yang bisa merangsang otak. Jangan percaya bahwa kalau merangsang otak itu harus minum vitamin A, B, C, atau D. Seorang dokter neurologi pasti sudah memperhitungkan obat apa yang tepat buat pasiennya. Tetapi kunci yang utama buat si pasien adalah dia harus melakukan latihan. Nah, inilah makanya kenapa kita mendorong beberapa rumah sakit, dan tentunya nanti kita berharap ini bisa kita perluas dengan para di puskesmas ataupun di vaskes kesehatan primer. Kita mendorong adanya program yang kita sebut dengan pendampingan pasien pasca stroke. Kenapa? Kita akan bisa memantau. Sekarang dengan memanfaatkan teknologi, pakai HP saja, HP-nya ditaruh di saku celananya pasien stroke. Kita bisa ngitung kok. Kita bisa tahu bahwa pasien ini benar-benar latihan atau tidak, dan cukup atau tidak latihannya. Jadi setiap kali ketemu dengan dokter, berkonsultasi dengan dokter spesialis sarafnya, kalau pada pasien pasca stroke, tunjukkan hal-hal tersebut. Diskusikan dengan dokternya bahwa apa yang harus Anda lakukan. Cukup tidak latihan saya. Dokter akan memberikan memberikan advice hal-hal seperti itu. Jadi datang ke dokter setelah kita mengalami stroke itu bukan sekedar untuk minum obat atau minta obat. Ya, tetapi berdiskusi dengan dokternya apa hal terbaik yang bisa dilakukan oleh si pasien tersebut. Nanti dokter akan membantu. Oh, ini memang harus latihan ini ototnya masih kaku. Oh, ini nutrisinya yang kurang. Oh, ini obatnya yang masih harus ditambah. Oh, ini obatnya sudah harus di stop. Nah, itu seorang dokter spesialis saraf pasti akan menyarankan seperti itu, dan itu yang tadi kita maksud. Kita bekerja sama dengan puskesmas sebetulnya yang kita inginkan, kemudian juga dengan vaskes primer ya. Ini tugas-tugas seperti ini tidak mungkin kalau kita bebankan hanya ke rumah sakit. Ya, rumah sakit yang besar, biarkan rumah sakit besar itu ngurusi pasien-pasien yang seperti stroke karena harus di ICU dan lain sebagainya. Tetapi pendampingan pasien stroke, dan ini yang lebih penting, itu bisa dilakukan oleh dokter terdekat dengan pasien tersebut. Tapi pasien tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Ya, nah dengan cara seperti ini kita harapkan pasien-pasien kita yang mengalami stroke akan bisa kembali normal, atau paling tidak, kalaupun tidak bisa kembali normal, tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya. Ya, tetap orang paling enak itu apa sih? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa mandi sendiri. Nah, paling tidak pada kasus-kasus stroke yang berat, hal tersebut bisa kita lakukan pada pasien-pasien kita. Tentunya dikombinasikan dengan keilmuan-keilmuan yang lain, ya, misalnya seperti bidang rehabilitasi medis seperti yang sekarang didalami oleh Dr. Sabrina, kemudian juga dengan sejawat dokter yang lain, kemudian juga melibatkan bagian gizi. Kita tidak cukup mengatakan pasien itu sebagian besar bertanya, dok, saya makan apa? Ya, saya bilang ya makan makanan. Ya, jadi jangan takut, makanan apapun boleh dok, boleh. Jumlahnya yang harus terbatas, jumlahnya yang harus diatur, jenisnya yang harus diatur, cara masaknya yang harus diubah. Nah, ini tentunya kita tidak mungkin, saya walaupun seorang spesialis saraf yang spesialis stroke pun, saya juga nggak mungkin bisa nangani itu sendiri. Nah, sehingga kita harus melibatkan teman-teman kita dari gizi. Ya, diet bukan berarti orang selalu begitu ngomong diet itu adalah membayangkan makan yang tidak enak. Tidak loh. Ya, diet itu bukan berarti tidak boleh tidak boleh makan enak, enggak. Tetap boleh makan enak karena definisi enak sebenarnya kan tergantung kita sendiri, ya kan? Buat saya kalau saya dikasih kalau makanan kekinian itu pasta, ayam itu ya, dibandingkan dengan lodeh sama tempe sama sambel, saya lebih banyak makan lodeh sama sambel, ya. Jadi bukan berarti itu yang lebih enak, tapi kan tidak boleh banyak-banyak. Nah, itu bisa. Jadi nanti kita akan mengembangkan pelayanan-pelayanan terpadu seperti itu yang membantu pasien bukan untuk menyembuhkan stroke-nya, tetapi mendampingi ya pasien di dalam tadi, karena dia punya beberapa gejala atau gejala sisa tadi, ya.
Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya sangat lengkap. Mungkin saya sebelumnya ingin menyapa dulu nih teman-teman dokter yang baru bergabung karena banyak banget yang Ya, baru bergabung. Selamat datang dan jika ada pertanyaan nanti bisa langsung tulis di kolom chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan setelah kita berdiskusi lebih lanjut. Baik dokter, tadi sudah dijelaskan dokter tentang penanganan stroke itu sendiri dokter. Nah kira-kira nih dok, berapa lama sih dok kalau stroke itu tadi kan bisa sembuh gitu, bisa balik lagi gitu. Jadi kira-kira ya, itu ada nggak sih dok patokan waktunya gitu dok, berapa lama kira-kira bisa sembuh gitu dokter? ya. Oke, terima kasih. Jadi kita mendasarkan pada kita sebut fisiologi dasar dari sel otak. Ya, jadi sel otak akan mampu memperbaiki dirinya, akan mampu karena pada saat orang pada pasca stroke atau kalau kita lihat pakai mikroskop gitu ya, sel-sel otaknya, sel-sel otak yang pasien pasca stroke itu ada beberapa sel otak yang mungkin masih setengah mati dan itu akan tumbuh menjadi sel baru. Ya, jadi bukan berarti sel itu nggak bisa diperbaiki loh. Masih bisa ada kemungkinan dia tumbuh menjadi sel baru. Setelah dia tumbuh menjadi sel baru, ya, dia akan melakukan reorganisasi. Jadi ibarat kita mobil, kita beli ban baru, ban itu harus kita sinkronkan dengan ban yang lain. Ya, jadi selain dengan sel tadi, itu ban-bannya bisa kita harus disinkronkan. Ya, nah jadi itu proses yang memerlukan waktu. Ya, dan memang tidak bisa instan. Dan ini yang memang bagian yang paling sulit. Kalau saya bilang, ya kita sebagai dokter mungkin kadang-kadang lupa menganggap itu hal yang biasa sehari-hari. Tapi kita juga harus ingat bahwa pasien pun juga emang ada yang mau sehari aja tidak bisa menggerakkan kelingking, misalnya. Pasti semua berkeinginan kelingkingnya cepat-cepat gerak. Ya kan gitu. Jadi kita harus memahami bahwa pasien memang wajar. Tetapi pasien juga harus memahami bahwa ya ada proses yang memang cukup panjang. Nah, proses-proses kesempatan sel otak untuk memperbaiki, mereorganisasi dirinya tadi dengan sel otak yang baru, dengan kondisi otak yang baru dan lain sebagainya, kebiasaan yang baru, itu biasanya kita hanya bisa maksimal melakukan intervensi, ya. Maksud saya intervensi adalah kita bisa melakukan manipulasi yang mengatur sel otak tersebut biasanya hanya maksimal selama 6 bulan. Lebih dari 6 bulan sebetulnya otak tersebut sudah tidak bisa kita ubah lagi. Tapi sebelum 6 bulan itu bisa. Nah, tolong ya sebelum 6 bulan setelah kita mengalami stroke yang ada di rumah sakit atau harus opname, maksimalkan betul nih waktu 6 bulan. Sayangnya beberapa pasien-pasien yang kita temui di klinik-klinik kita di Rumah Sakit Saiful Anwar ini kadang-kadang terbalik. Setelah hampir 6 bulan baru mau latihan. Setelah hampir 6 bulan baru mau gerak. Nah, ini kan sayang ya. Jadi sangat sayang sekali karena memang kita sudah mepet waktunya, sel otak sudah kadung tidak bisa kita bentuk dengan suatu kebiasaan yang baru. Ya, jadi itu Dokter Sabrina. Jadi kita punya biasanya 6 bulan, tetapi bukan berarti kalau yang sudah 6 bulan berarti tidak bisa diapa-apakan loh ya. Bisa, tetapi akan sangat lambat. Nanti dokter neurologi juga bisa kan menentukan apakah perlu dengan metode-metode yang lain seperti misalnya transmagnetic stimulation, jadi distimulasi dengan semacam magnet ya secara khusus ya untuk merangsang sel otak. Tapi itu biasanya hanya maksimal bisa dikategorikan kalau grafik itu ibaratnya grafiknya meningkat cepat itu pada saat kurang dari 6 bulan tadi. Setelah 6 bulan dia akan melambat dan relatif lebih susah lagi ya. Itu Dokter Sabrina. Iya, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap ya dokter. Nah, baik dokter, mungkin selanjutnya Iya. dok, saya ingin bertanya nih dokter, kalau misalnya terkait obat-obatannya dokter. Jadi setelah stroke itu, apakah pasien itu harus mengkonsumsi obat-obatan atau misalnya kontrol ke dokter sarafnya itu seumur hidupnya gitu dokter? Kalau terkait itu bagaimana dokter? Ya, jadi gini, sebetulnya paradigma atau dogma yang beredar di masyarakat bahwa stroke itu harus minum obat seumur hidup, ya kan? Terus kemudian juga nanti akhirnya juga, oh nanti karena minum obat terus jadi ginjalnya rusak, ya. Sebetulnya bukan permasalahan apakah harus minum obat seumur hidup, ya. Karena obat tersebut sebetulnya hanya salah satu metode. Contoh, pasien stroke dengan diabetes, kan gitu ya. Nah, kita tidak cukup mengobati stroke-nya saja, tapi juga harus melakukan terapi terhadap diabetesnya, karena diabetes jelas merupakan salah satu penyebab dari stroke, bahkan penyebab yang utama dari stroke, ya kan? Nah, diabetesnya harus terkontrol. Nah, cara mengontrol diabetes itu selalu ada 3 metode. Yang pertama adalah diet, yang kedua adalah olahraga,
Yang ketiga sebetulnya baru obat-obatan. Nah, kita sebagian besar terbalik. Obat-obatan dulu, diet enggak, olahraga juga enggak. Kan gitu toh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Darahnya sulit untuk dikontrol. Ya kan? Nah, inilah yang menimbulkan kesan gula darahnya karena sulit dikontrol sehingga harus minum obat terus-menerus. Kan gitu. Padahal sebetulnya kalau pasien mau mengerjakan 3 hal tersebut dengan baik, diet, olahraga, dan kemudian baru dengan obat-obatan, itu biasanya malah hasilnya akan jauh lebih bagus. Tetapi memang seorang dokter harus memastikan, kita harus memastikan, karena contoh, saya harus yakin bahwa pasien benar-benar mampu melakukan diet dan olahraga dengan baik. Sederhananya apa? Ya kalau Anda punya diabetes, ya saya tinggal cek, gulanya memang betul terkontrol enggak? Kalau gulanya terkontrol dan itu pada kurun waktu tertentu, biasanya antara 3 sampai 6 bulan, kalau mereka mampu mempertahankan kontrol kadar gula dengan baik dan dengan dosis obat-obatan pun dosisnya akan kita turunkan. Nanti kita coba, kalau dosis sudah diturunkan dan ternyata hasilnya tetap baik, kita turunkan lagi sampai akhirnya obatnya 0, tidak perlu minum obat. Ya, banyak sebetulnya pasien-pasien yang kita jumpai di klinik-klinik kita yang pasti dialami juga oleh seluruh spesialis neurologi, tidak semua kok itu harus minum dengan obat. Masalahnya adalah, ya mohon maaf, lah kalau memang faktor-faktor resikonya tidak terkontrol, latihan enggak mau, diet apalagi, ya jangan salahkan kalau memang kita harus mempertimbangkan pemakaian obat-obatan. Karena ini sebetulnya demi kepentingan pasien sendiri. Karena bahasa kita cuma satu, pokoknya diabetesnya terkontrol, hipertensinya terkontrol, kolesterolnya terkontrol, mau olahraga, ya itu cukup sudah buat kita. Jadi memang tidak harus minum obat. Cuman seluruh ahli stroke di dunia, ya kalau kita sebetulnya setiap 2 tahun atau setiap 4 tahun itu kita ada kongres di stroke sedunia, itu masih sepakat bahwa hal yang paling sulit itu mulai dari dunia ujung timur sampai ujung barat, dunia ujung utara sampai selatan. Hal yang paling sulit adalah apa? Meminta pasien untuk melakukan diet. Jadi, sebetulnya 90% kasus-kasus itu kalau hanya disarankan diet itu gagal. Nah, sehingga inilah yang menimbulkan kesan bahwa semua orang harus minum obat seumur hidup, ya. Nah, jadi jadi sebenarnya bukan paradigma yang harus dijalani bahwa semua orang itu harus minum seumur hidup. Tapi bahasanya itu tadi, lah kalau Anda tidak terkontrol dan hanya bisa terkontrol dengan obat, ya apa boleh buat, memang Anda harus minum obat seumur hidup, ya. Jadi itu keterangannya, ya. Terima kasih banyak ya dokter atas penjelasannya. Nah sebetulnya pada sore kali ini juga sudah sangat banyak amat pertanyaan yang ada dalam kolom chat dokter. Sepertinya sudah banyak sekali antusiasme, sudah lebih dari 5 pertanyaan dokter. Subhanallah. Terima kasih kepada dokter Eko dan terima kasih juga kepada dokter Sabrina. Saya sambil nyelip-nyelip sedikit nih ya. Jadi tentang menyambung dari dokter Eko yang telah menjelaskan mengenai minum obat. Apakah obat ini harus diminum terus seperti itu? Nah ini kebetulan juga pertanyaan yang sama yang telah ditanyakan oleh Riana Dewintasari. Nah ini ada pertanyaan dokter di kolom chat. Dokter, saya mau tanya, ibu saya terkena stroke sumbatan 4 tahun yang lalu, tapi setelah itu ia sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti normal. Jika seperti itu, apakah boleh kalau ibu saya tidak kontrol kembali? Nah, ini sebenarnya tadi sudah sempat dijawab nih dokter oleh dokter Eko tentang pentingnya untuk kontrol tersebut, tapi tidak apa-apa, mungkin bisa ditekankan kembali. Serta juga beliau bertanya, bagaimana cara merawat keluarga yang terkena stroke di rumah dokter? Memang seringkali ini menjadi dilema bagi keluarga yang merawat nih dokter, karena kita tahu memang merawat pasien dengan stroke itu memang sangat sulit dan juga mungkin berhubungan juga dengan yang sedang didalami oleh dokter Sabrina sebagai rehabilitasi medik ya. Dan juga pasien tersebut bertanya apakah ibu saya ini harus minum obat seterusnya. Nah, mungkin bisa sambil kita menyambung dari penjelasan ada pertanyaan yang ternyata klik nih dokter dengan penjelasan tersebut. Ya. Kami persilakan dokter. Ya, terima kasih. Nanti tolong saya diingatkan ya, mengingat-ingat 3 pertanyaan, saya sudah mulai cukup berumur, jadi mulai agak lupa. Ya, jadi mungkin kalau pertanyaan pertama, apakah bagaimana apakah tetap harus kontrol? Ya, jadi kita kembali pada definisi kontrol itu sendiri. Jadi kontrol bukan sekedar Anda datang ke dokter, kemudian dokter menulis resep. Ya, sayangnya sebagian besar pasien kita beranggapan bahwa itulah yang dimaksud dengan kontrol. Dan yang lebih repot lagi, teman-teman dokter kita pun juga, yaitu yang disebut dengan pasien kontrol. Ya, jadi datang kemudian dikasih obat. Padahal sebetulnya bukan.
kontrol itu adalah supaya kita bisa memonitor kondisi pasien. Sebagai contoh, misalnya sudah bagus semua, kemudian tidak ada gejala sisa, bisa berjalan normal, aktivitas normal, ya bahkan mungkin faktor risikonya seperti diabetesnya, hipertensinya terkontrol juga dengan baik. Sebaiknya kita memang tetap harus melakukan screening atau pemeriksaan paling tidak setahun sekali untuk memastikan bahwa faktor risikonya tetap terkendali. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan vascular screening atau pemeriksaan screening pada pembuluh darah untuk memastikan bahwa tidak ada sumbatan lagi yang muncul atau tidak ada pembuluh darah lagi yang mau pecah. Itu bisa dilakukan dengan mudah, ya. Mulai dari metode yang paling sederhana, ya seperti dengan USG pada pembuluh darah, terutama pada pembuluh darah leher. Di neurologi juga ada pemeriksaan yang kita sebut dengan transcranial Doppler. Jadi kita bisa dengan pakai sonologi seperti USG, kita juga bisa mendengarkan pembuluh darah di otak ada yang mengalami gangguan aliran darah atau tidak. Dan itu aman karena memang seperti USG, ya. Dan kemudian juga bisa dengan melakukan pemeriksaan kita sebut dengan CT angiografi atau MR angiografi. Ya ini sedikit lebih canggih, bisa dengan CT angiografi atau MR angiografi, sehingga kita bisa tahu persis pembuluh darah tersumbat yang mana. Atau pada beberapa kasus seringkali kita harus melakukan yang kita sebut dengan DSA, ya, atau arteriografi atau angiografi, ya. Itu kalau di Jakarta yang pernah diramaikan yang dikatakan itu brain wash atau cuci otak. Sebetulnya bukan masalah cuci otak, tapi itu adalah metode di mana kita bisa melihat pembuluh darah dengan metode fluoroskopi sehingga kita bisa tahu, ya. Dan itu sebetulnya adalah salah satu metode angiografi yang paling kuno sebetulnya. Jadi sudah dari zaman dulu itu sudah dikerjakan, cuman karena harus pakai fluoroskopi, harus pakai kontras, ya sehingga memang tidak semua pasien bisa dilakukan. Nah, tapi saat ini kita sudah ada teknologi seperti MRI, ya seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar itu kita punya MRI yang paling canggih di Indonesia yaitu 3 Tesla, ya. Jadi ada rumah sakit yang barusan promosi, mereka memamerkan kita punya 3 Tesla. Itu kalau di Indonesia sebetulnya pemakaian MRI 3 Tesla sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, ya. Jadi sebenarnya sudah ada. Nah, dengan metode-metode baru yang lebih canggih, yang tidak membahayakan pasien, ya, karena MRI itu cukup dengan magnet saja, yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan yang kita bisa lihat itu pembuluh darahnya ada yang buntu atau tidak. Nah, sepanjang itu bisa dipantau, jadi itulah tujuannya kontrol. Jadi sepanjang kita bisa memantau bahwa tidak ada pembuluh darah otak lagi yang buntu, tidak ada pembuluh darah otak lagi yang mengalami kelainan, aman. Nanti tinggal ngulang lagi pemeriksaan itu 1 tahun lagi. Bahkan mungkin kalau biasanya 3 kali pemeriksaan selama berturut-turut dalam 1 tahun, misalnya tahun ini periksa, tahun depan periksa, tahun depannya lagi periksa normal, kita bisa memperpanjang bisa sampai lebih dari 2 tahun, ya, baru melakukan pemeriksaan screening. Tapi itu tadi, kontrol bukan sekedar ngambil obat, tapi kontrol itu adalah membantu pasien dan memudahkan dokternya untuk memantau kondisi pasien. Dengan zaman teknologi yang sekarang, dengan kita ada Apple Watch, ada Galaxy Watch atau Smartwatch atau handphone yang canggih-canggih sekarang, kontrol itu sebenarnya juga bisa dilakukan oleh pasien. Tetapi data yang diperoleh dari handphone tadi itu bisa kita bawa ke dokter. Dok, ini data kami, atau ini data bapak saya, ini data ibu saya. Biarkan dokternya yang melakukan evaluasi. Nah, itu tujuannya kontrol. Jadi, kita bisa lihat di beberapa handphone itu, saya biasa di tempat praktek saya atau di Rumah Sakit Saiful Anwar juga biasanya kita tanya. Jadi, mereka nunjukkan sehari latihan berapa kali, nadinya berapa, itu terekod sehari-hari. Sehingga kita sebagai dokter juga enak, ini betul-betul pasien ini sudah menjalankan dan betul-betul kondisinya terkontrol. Ya, jadi itu sebenarnya tujuan kontrol. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, apa tadi pertanyaan kedua tadi? Ini mengenai itu dokter, perawatan pasien stroke di rumah. Perawatan pasien stroke di rumah. Ya, oke. Jadi prinsipnya adalah memang harus kita sesuaikan tergantung dari kelainan neurologi yang ada. Di neurologi juga berkembang suatu keilmuan yang kita sebut dengan neurorestorasi dan kita tambahkan dengan neuroengineering. Jadi itu lebih pada bagaimana quality of life. Ya, jadi bukan melatih pasien bisa sekedar berjalan lagi atau memberikan latihan, bukan. Sudah ada bidangnya sendiri-sendiri. Tetapi kita memang punya bidang neurorestorasi. Jadi pada pasien-pasien stroke kita, contohnya misalnya, kalau pasien mau pulang, pasien masih ada kelumpuhan pada bagian sebelah kiri. Nah, kita akan memberikan saran, oke, nanti coba di kamar mandinya, karena yang mengalami kelumpuhan sebelah kiri, usahakan wastafel ada di sebelah kanan pasien, ya, bukan di sebelah kiri.
Kemudian di kamar mandi dipasang roll bar, ya, supaya tidak jatuh, sehingga pasien bisa ke kamar mandi sendiri tanpa takut untuk jatuh. Lantainya tolong dilihat. Kalau lantainya licin, ganti atau dikasih pelapis sehingga tidak licin. Nah, atau juga, nah ini yang kadang-kadang ya, kalau kita lihat arsitektur rumah zaman Belanda dulu, itu kan rumahnya gede-gede, terus tapi lantainya rata. Ya, sebetulnya itu yang bagus. Kadang-kadang saya heran juga kalau ada lihat ada tuh sekarang ya namanya arsitektur berkembang ya. Dalam satu rumah ada yang lantainya di atas, ada istilahnya itu lubangnya di bawah. Nah, itu tidak ramah buat kalau misalnya ada keluarga kita yang mengalami stroke, itu bisa kepleset jatuh di situ. Nah, jadi itu yang harus kita modifikasi. Biasanya di rumah sakit tertentu itu juga menyediakan layanan itu tadi yang kita sebut dengan pendampingan pasien stroke. Timnya akan membantu datang ke rumah, kemudian mengidentifikasi rumah, menyesuaikan dengan nanti ini yang kira-kira akan membahayakan, tergantung kemampuan dari keluarga. Kalau memang keluarga memungkinkan untuk segera mengubah, ya segera diubah. Tapi apabila tidak, bukan berarti harus segera diubah, tapi apabila itu belum memungkinkan untuk diubah, paling tidak hindari pasien berada pada daerah-daerah tersebut atau perlu pendampingan khusus pada pasien-pasien tersebut. Intinya adalah satu, pasien-pasien stroke harus tetap bergerak. Jadi kalau kita merawat pada pasien stroke atau keluarga kita ada yang ada di rumah, usahakan jangan hanya ada di tempat tidur. Memang ini membutuhkan kesabaran, ya ketelatenan, dan tadi mungkin belum saya sampaikan ya, stroke itu satu problem sosial yang cukup besar. Yang sakit, yang terganggu bukan hanya yang sakit, ya orang sekitarnya juga pasti akan terganggu. Ya itu akan membutuhkan kesabaran kita yang sangat sangat luar biasa, ya. Dan tapi ya enggak apa-apa. Jadi memang itu yang harus kita lakukan pada keluarga-keluarga kita. Nah, bukan berarti kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita memang tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Ya jangan sampai stroke. Makanya kalau kita memikirkan hal tersebut, kuncinya satu, jangan sampai stroke. Yang kedua, kalaupun terjadi stroke, segera bawa ke rumah sakit. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu tadi. Kerepotan merawat, biaya perawatan yang jauh lebih besar dan lain sebagainya, itu bisa kita hindari asal kita bisa segera membawa pasien stroke ke rumah sakit atau mencegah stroke dengan baik, ya. Jadi itu mungkin. Tadi ada satu lagi pertanyaan mungkin ya, saya lupa. Sudah, itu tadi ya. Ini dokter. Ada satu lagi sih dokter, tapi sepertinya sampun terjawab dalam penjelasan yang sebelumnya dokter. Iya, baik dokter. Mungkin selanjutnya nih dokter, banyak sekali dokter yang bertanya di sesi kali ini. Ini dari Hardia Diatama. Mohon izin bertanya dokter, recovery pada pasien stroke sebenarnya tadi terjadi berapa lama? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dokter recovery-nya itu gitu dokter? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau kita ngomong recovery pada stroke, faktornya memang banyak sekali. Ya, termasuk paling utama tadi itu. Kecepatan kita melakukan pertolongan pertama pada stroke itu menjadi kata kunci, ya. Tetapi memang ada variasi-variasi lainnya, umurnya, terus kemudian tentunya beda dong, orang punya satu faktor risiko dengan dua faktor risiko. Makanya kenapa kita pada pasien-pasien stroke akut, ya, kita akan melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan MR angiografi atau CT angiografi, atau kalau perlu dengan DSA. Ya, itu karena kita penting bukan hanya sekedar melihat kerusakan otak, tetapi kita juga penting untuk memprediksi satu pembuluh darah yang buntu dengan dua pembuluh darah yang buntu. Tentunya kan pasti akan ada perbedaan efek kan gitu. Nah, sehingga kita memang perlu menghitung tersebut supaya pasti. Itu pertanyaan wajar dari pasien, kapan saya bisa sembuh dan sebagainya. Kalau dulu kita sulit untuk memprediksi, tapi sekarang kita bisa mudah dengan memprediksi. Bahkan dengan kemampuan MRI 3 Tesla yang kita miliki, kita bisa ngitung, bisa mendapat visualisasi oksigennya otak bagaimana. Mana mereka yang oksigennya otak masih bagus, kalau itu semakin luas. Bahkan juga dengan yang kita sebut dengan traktografi. Jadi MRI-nya bisa kita lihat traktusnya. Traktus itu jarum-jarum yang ada di otak. Jalur-jalur yang ada di otak itu yang menentukan kita bisa berfungsi atau tidak. Itu jarum-jarumnya itu tadi. Jarum-jarumnya mengalami kerusakan enggak? Itu bisa kita lihat dengan MRI 3 Tesla kita. Nah, kalau itu ternyata tidak banyak mengalami kerusakan, tentunya akan untuk sembuhnya akan jauh lebih bagus. Dan sebetulnya progresivitas perbaikan pasien stroke kita itu bisa kita lihat hanya dalam waktu 6-12 jam. Itu sebenarnya sudah bisa kita lihat apakah ini kita kira akan membaik atau tidak. Terutama 3 hari pertama, ya, dan biasanya akan cepat sekali melakukan perbaikan setelah lewat dari 1 minggu. Tapi itu tadi loh ya, tergantung memang. Orang punya hipertensi, orang punya diabetes, apalagi punya semua,
Ya kadang-kadang kan kita ini lengkap ya, nggak hanya diabetes ada, hipertensi ada, kolesterol ada, ngerokok juga iya, kan gitu toh. Nah tentunya pasti akan lebih susah ya. Baik dokter, terima kasih banyak jawabannya dokter, sangat lengkap. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya dokter ya akan dibacakan oleh Ya, dokter monggo. Ines. Iya dokter, mohon izin dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter, terkait tentang penanganan di kasus primer dokter. Nah, Ya, ini ada yang ditanyakan untuk dari GP di perifer, bagaimana tata laksana yang dapat dilakukan oleh GP, sehingga masyarakat terkadang sering menunggu rundingan mengenai apabila pasien terkena stroke dan untuk dibawa ke rumah sakit atau bagaimana. Nah, itu sebagai GP, ternyata juga ada banyak GP dokter yang mengikuti acara ini. Nah, Yeah. kadang-kala mereka bingung apa yang harus dilakukan untuk pada awalnya. Nanti mungkin kita bisa nyambung juga dengan Mbak Sabrina. Nanti setelah ini bisa menceritakan tentang pengalamannya ketika menjadi GP nih, Mbak Sabrina. Monggo, dokter. ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, sayangnya memang perawatan pasien penanganan pasien stroke itu adalah penanganan yang memang high cost ya, dan memang membutuhkan penanganan yang sifatnya spesialistik. Tetapi kita memang harus ingat negara kita adalah luas ya. Jadi mungkin kita tidak pernah membayangkan mereka yang sudah lama hidup di perkotaan atau tinggal di perkotaan. Tapi mungkin coba sekali waktu, ya kan? Saya juga baru tahu ya bahwa untuk ke pantai apa itu yang di pantai selatan di Malang Selatan itu ternyata butuh 2 jam sendiri dari kota Malang, bahkan bisa lebih, ya kan? Padahal saya ke pantai untuk bermain, bukan untuk membawa pasien atau dalam kondisi sakit. Itu aja butuh 2 jam. Jadi memang kita harus sadari bahwa ya negara kita luas, wilayah kita itu luas. Nah sehingga memang perlu bahwa kemampuan untuk bisa melakukan pertolongan pertama pada stroke dengan baik, ya. Nah jadi kita harus ingat ada penata laksanaan umum, ada penata laksanaan memang yang khusus. Nah jadi tetap bukan berarti kalau kita tidak ada fasilitas untuk melakukan pertolongan pertama yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan seperti melakukan trombolisis dan sebagainya, bukan berarti kita tidak bisa melakukan pertolongan pertama. Ada yang kita sebut dengan di stroke masih kita kenal dogma yang kita sebut dengan 5 no. Apa itu? Ya tidak boleh diturunkan tensinya, glukosanya juga tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh pakai steroid ya. Jadi itu masih harus tetap dikerjakan. Ya, jadi dan tetap namanya pasien stroke ini yang seringkali jadi masalah. Kalau pasien itu masih merasa bahwa dia masih bisa gerak, ini yang pasti akan sulit diberitahu. Tadi saya sampaikan di awal sekali tadi bahwa otak kita itu metabolismenya sangat tinggi sekali, ya, memerlukan metabolisme yang sangat tinggi sekali. Dia sangat tergantung dengan aliran darah. Nah, bagaimana dengan kondisi aliran darah pada saat menurun? Ya, kuncinya satu, ya turunkan kerja otak. Istirahatkan kerja otak, walaupun otak tidak mungkin berhenti bekerja sama sekali, ya, karena kalau otak berhenti bekerja, nafas kita juga berhenti, jantung kita juga berhenti, ya. Jadi itu kalau otak mogok kerja kan gitu ya. Jadi kita memang tidak mungkin mengistirahatkan otak sama sekali, tapi kita bisa menurunkan yang kita sebut dengan metabolisme otak. Ya, jadi metabolisme otak harus kita turunkan. Jadi misalnya ada panas, ya panasnya kita turunkan. Apapun penyebab panasnya. Pasien juga tidak boleh dehidrasi. Terus kemudian yang penting itu tadi, pasien harus benar-benar istirahat. Dan ini fungsi kita di sini juga bahwa saya pernah dikomplain seorang pasien juga, ini cerita yang lain. Dokter enak aja ngomong istirahat, ngomong tenang. Ya, dokter tidak ngalami sih stresnya orang tidak bisa gerak tangannya tidak bisa gerak separuh. Ya saya jawab, lalu kalau saya ikut ngalami gerak separuh ya siapa yang ngobatin bapak? Ya saya juga guyonnya gitu sih gitu. Tapi itu yang ingin disampaikan pasien tadi, memang pasien-pasien tertentu pasti akan stres, pasti akan tegang. Nah tugas kita sebagai dokter lah melakukan reassurance pada pasien ini untuk supaya pasiennya bisa tenang. Bukan hanya pasien bisa beristirahat di tempat tidur, tetapi bagaimana dia tidak tegang dan sebagainya. Itu juga menjadi hal yang penting. Nah, tentunya hal-hal seperti inilah yang itu tidak memandang harus ada di rumah sakit besar, tidak. Pertama kali orang mengalami stroke itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi semua dokter harus melakukan tersebut. Mau
mau yang prakteknya di rumah sakit besar, mau yang prakteknya ada di daerah yang terpencil dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Dan memang pasien stroke itu hanya 30% yang bisa ketemu secara statistik di Amerika loh ya. Saya menyitir yang di Amerika. Hanya 30% pasien stroke itu yang ketemu dengan seorang spesialis. 70%-nya dia ketemu dengan bukan spesialis. Kalau 70% itu di breakdown, ya, dibagi lagi, justru 60% dia ketemu dengan keluarganya dulu. 40%-nya baru dengan family physician. Jadi makanya sebetulnya kita harus mengedukasi masyarakat juga. Apalagi teman-teman dokter yang menjalankan praktek sebagai seorang general practitioner. Makanya sebetulnya kita sebelum pandemi, bagian Departemen Neurologi FKUG Rumah Sakit Saiful Anwar sebenarnya sudah pernah mencoba membuat program ya bekerja sama dengan teman-teman yang ada di melakukan pelayanan primer. Kita tingkatkan kompetensinya untuk bisa melakukan penanganan stroke di awal yang baik. Tapi sayangnya program itu terhenti karena apa? Keburu ada pandemi. Nah, kita berharap nanti pandemi ini bisa segera berkurang sehingga kita juga bisa membantu melanjutkan program tadi. Ya, karena stroke itu multidimensi, ya, multidisiplin. Tidak bisa hanya ditangani oleh seorang dokter spesialis saja. Ya, itu saya kira. Terima kasih banyak atas penjelasannya dokter. Untuk pertanyaan tadi adalah pertanyaan dari Dr. Nata, Dokter. Nah, sekaligus kita menyambung dengan gestar kita pada sore kali ini, Mbak Sabrina. Tadi kebetulan pertanyaannya mengenai GP yang dialami GP, dan tentu saja memang kita semua ini basicnya pasti awalnya GP ya. Nah, untuk Mbak Sabrina sendiri, mungkin dulu sewaktu berpraktek sebagai GP, kira-kira apa yang ditemui ketika mengalami pasien dengan stroke itu mungkin bisa cerita bagi-bagi pengalamannya dulu bagaimana nih Mbak? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Dokter Eko dan juga Mbak. Baik, jadi memang waktu cerita sedikit pengalaman saat menjadi GP, mungkin pasien yang ditemui bervariasi ya. Waktu itu alhamdulillah juga banyak pasien yang pernah saya beberapa kali menemui waktu praktek poli di puskesmas, ada yang memang waktu itu langsung mengalami gejala seperti stroke dan tidak kurang dari 24 jam itu langsung datang berobat ke poli. Namun masih banyak juga mungkin pasien-pasien yang terlambat datang. Jadi misalnya sudah beberapa hari gitu baru datang menemui dokter. Nah, oleh karena itu mungkin menurut saya adalah penting sekali mungkin edukasi preventifnya ya kepada masyarakat, terutama untuk di puskesmas itu sendiri. Itu kan kadang-kadang kita ada program untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes maupun hipertensi itu setiap 1 bulan. Nah, mungkin perlu banget kita mengedukasi kepada masyarakat tentang stroke. Jadi sebelum sakit itu apa yang harus dilakukan, misalnya tentang nggak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk kerabatnya gitu, karena masih banyak juga masyarakat ya dok yang termakan dengan hoax-hoax atau mitos yang beredar gitu. Jadi misalnya kalau stroke tadi minum obat untuk memecah pembuluh darah yang nantinya akan sembuh dalam beberapa hari, padahal hal tersebut harusnya malah dihindari gitu. Jadi kalau bisa begitu kena langsung berobat ke rumah sakit. Mungkin itu sih Mbak. Jadi kita lebih mungkin karena di sini juga banyak sekali GP yang sudah bergabung, mungkin itu edukasi preventifnya yang harus ditekankan gitu. Jadi masyarakat dari mulai anak-anak muda, remaja sampai orang tua pun, karena untuk keluarganya kan kadang-kadang misalnya ada neneknya di rumah, itu harus tahu penanganan awal pada stroke dan tahulah kira-kira gambaran besar tentang penyakitnya. Mungkin seperti itu. Ya. Ya, menarik sekali ya pengalamannya Dokter Sabrina. Ya, itu memang salah satu kondisi-kondisi yang memang kita hadapi. Makanya betul sekali. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa stroke ini luas, ya. Dan sebenarnya setiap lini pada penanganan pasien stroke itu bisa kita lakukan dan tidak memandang siapapun kita, mau teman-teman dari yang menjalankan praktek GP atau mungkin dari spesialis yang lain, terutama. Tapi tentunya seorang neurolog harus punya kepedulian terhadap hal tersebut. Ya, jadi memang banyak sekali. Dan kalau kita membagi sebetulnya yang dikembangkan di World Stroke Organization atau disepakati pada setiap kali pertemuan Kongres Stroke sedunia, itu kita selalu membagi ada 3 fase sebetulnya. Apa itu? Fase pada saat pasien belum stroke, ya. Dan kemudian yang kedua pada pasien yang mengalami stroke, yaitu masih di pasien mengalami stroke dibagi 2 tadi, pre-hospital, penanganan pre-hospital dan penanganan pada rumah sakit. Kemudian pasien-pasien yang mengalami pasca stroke. Ya, jadi penanganan kita sebenarnya ada 3 bagian tadi.
bukan hanya, nah selama ini kita lebih banyak pada bagian yang tengah, pada bagian yang kedua, hanya ngobati pasien-pasien yang stroke. Padahal pencegahan pasien supaya tidak stroke itu menjadi bagian yang penting juga. Dan itu memang saya rasa peran dari semua kita yang menjadi dokter di Indonesia, siapapun dia, itu bisa kita ambil dari situ. Termasuk melakukan edukasi secara terus-menerus. Ya, saya menyambut baik sejawat-sejawat kita, dokter-dokter yang berusia muda, ya, yang seperti Dokter Sabrina menjadi influencer. Nah, itu bagus kan gitu ya, karena itu akan meningkatkan literasi atau edukasi kepada masyarakat ya. Tentunya kita menyesuaikan dengan apa yang dialami masyarakat. Kalau masyarakat yang memang lebih akrab dengan media sosial, ya kita harus dengan media sosial. Kalau masyarakat yang lebih akrab dengan media cetak, ya kita lewat media cetak. Memang itu yang harus kita lakukan, dan itu sebenarnya adalah marwah seorang dokter yang harus kita lakukan. Kita bukan hanya mengobati orang yang sudah stroke, tetapi mencegah orang menjadi dari kesakitan itu juga adalah sumpah seorang dokter juga, ya. Cuman itu tadi, memang ini membutuhkan peran serta semua pihak. Tidak mungkin itu seorang neurolog bisa mengerjakan sendiri, ya. Jadi, monggo, makanya nanti kita tidak boleh nyalakan masyarakat juga bahwa mereka lebih mempercayai hoax misalnya. Karena kenapa? Kita sendiri yang tidak menyediakan sumber informasi yang tepat. Makanya nanti ini yang kita kembangkan, dan saya berharap teman-teman yang menjalankan praktek general practitioner itu mau bergabung ya di dalam jaringan kita. Apa itu? Jaringan untuk meningkat pendampingan pada pasien stroke, dan juga bagaimana mencegah setiap pasien stroke. Kalau bapaknya punya stroke dengan diabetes, punya anak 4, hampir pasti 1 atau paling tidak 2 anaknya pasti akan mengalami diabetes. Jadi dengan adanya keluarga yang stroke sebetulnya ada hikmahnya, Pak. Hikmahnya kita bisa mencegah yang lainnya supaya jangan sampai kena stroke. Jadi seperti konsep pada COVID ini, di mana satu orang kena COVID kemudian kita lakukan tracing, harusnya itu juga yang kita lakukan pada pasien-pasien stroke kita. Tapi bukan mencari orang jadi stroke, bukan. Tetapi satu orang stroke harus kita screening anggota keluarganya untuk kita deteksi dan kita cegah supaya dia tidak sampai jatuh ke stroke. Itu yang harusnya dilakukan. Cuman konsep ini belum berjalan, sehingga kita pengalaman ya, kebetulan saya yang membangun beberapa stroke unit di rumah sakit Saiful Anwar maupun beberapa rumah sakit di Malang. Dulu stroke unit hanya 2 atau 3 bed ya penuh. Ditambah jadi 5 bed ya penuh, 10 bed ya penuh, ya kan? Dan sekarang punya kita berapa bed itu di rumah sakit Saiful Anwar, bednya banyak, ya penuh juga gitu. Jadi artinya apa? Edukasi kita terhadap pencegahan stroke, walaupun tergantung dari persepsi masyarakat juga, itu belum berjalan dengan baik. Mau disediain 100 ruangan buat pasien stroke, saya yakin juga nggak akan cukup. Ya, kecuali kita melakukan usaha luar biasa untuk mencegah orang supaya tidak mengalami stroke. Ya. Terima kasih banyak di Dr. Eko dan Dr. Sabrina yang telah berbagi pengalamannya. Dan memang betul sekali, jiwa muda ini memang harus diasah nih dokter. Jangan sia-siakan bakat Anda, apalagi jika itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dokter. Iya. Terima kasih banyak, dan tak terasa kita sudah berbincang-bincang ini sudah hampir 1 jam, atau bahkan sepertinya sudah lebih dari 1 jam, dokter. Sungguh pembicaraan yang sangat menarik. Saya juga sampai nggak terasa karena sangat antusias sekali dalam mengikuti acara ini, dokter. Nah, jadi memang masih banyak sekali pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, itu nanti mungkin dapat follow IG kita, ya silakan follow IG kita, ppds-neuro.fkub. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah follow IG kita, nanti kita akan selalu memberikan update-update terbaru mengenai penyakit stroke dan juga penyakit-penyakit syaraf lainnya. Baik, kemudian jadi untuk resume pada sore kali ini, mungkin saya bacakan untuk sekilas nih dokter. Jadi memang stroke itu adalah suatu keadaan yang mendadak. Seperti yang tadi telah dijelaskan, biasanya juga tanda-tanda stroke adalah khas, yaitu face, arm, speech, dan time. Jadi jika menemukan seseorang dengan keluhan yang mendadak mengalami gangguan seperti yang tadi disebutkan tadi, maka silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Serta seperti yang telah didengungkan dari tadi yang telah dibahas, bahwa memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan serta pentingnya pencegahan di Vaskes primer juga sangat penting, dan juga mengetahui faktor risiko seseorang juga keluarganya juga sangat penting untuk mencegah terjadinya stroke. Nah, upaya pencegahan yang dilakukan sedari dini dengan healthy lifestyle seperti rutin berolahraga, kemudian menjaga dietnya dokter yang tadi sudah sangat disebutkan, itu sangatlah penting. Serta jangan lupa
rutin cek kesehatan untuk mencegah terjadinya stroke. Dan juga stroke ini memang luas cakupannya, tidak hanya dengan gejala seperti dari kelemahan badannya saja, kemudian juga ada juga gejala-gejala yang lain seperti tiba-tiba tidak bisa menghitung, itu pun juga ternyata juga bisa seseorang tersebut adalah gejala stroke jika terjadinya mendadak. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan atas kedatangannya pada sore kali ini kepada Dr. Eva Special Consultant dan juga kepada Dr. Sabrina selaku guest star kita yang juga merupakan seorang influencer. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya dokter-dokter sekalian atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara neurologi info kita selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Ines Sampai dan jumpa. Sabrina. Ya, jumpa lagi. Terima kasih banyak ya. Tak terasa. Ya. Ya, Sukses selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih banyak dokter Sabrina. Iya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ikuti neurologi info kita selanjutnya pada bulan depan ya. Sampai jumpa. Dan saya akhiri deh.